Tim Pengabdian Masyarakat berbasis penelitian LPPM USU 2021. Ya, silakan Bunda Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia, kita tetap berkarya. Dari Puncak Sari Merapi kami akan merapat dan memberitahu informasi beberapa bersama. Kami hari ini disupiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Pak Yasir. Insya Allah perjalanan kami akan kami sampaikan selanjutnya nanti dalam proses pengabdian masyarakat USU tetap di dalam hati masyarakat kita. Salam merdeka. Memberikan pengantar mengenai apa yang akan dilakukan oleh lembaga penelitian USU yang disampaikan oleh Kak Amel. Kak Amel ini dosen saya waktu saya kuliah. Ya, ini antara dosen dan mahasiswanya sebenarnya. Dalam diskusi kami, saya tentu di dalamnya ada memohon, karena ini kan kakak saya, dosen saya. Tolonglah Kak, jika memungkinkan, masyarakat Mandailing Natal masih membutuhkan. Di mana lokasinya, Dek? Saya mintalah di Hutan Amale ini. Karena Hutan Amale ini, mungkin Kak sedikit gambaran, Hutan Amale ini adalah salah satu penghasil hortikultura terbesar di Mandailing Natal, berupa buah-buahan, sayuran. Kalau Kakak dengar jeruk maga, jeruk keprok maga, ini batangnya nih Kak. Keprok-keprok di sini banyak. Nah, jadi di samping memang Mandailing Natal mendapatkan sayuran, buah-buahan dari daerah luar Kabupaten Mandailing Natal, kalau yang lokal Mandailing Natal banyak didatangkan dari wilayah ini, inilah wilayahnya. Nah, jadi atas dasar itulah kami memohon kepada USU untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di desa kita ini. Nah, jadi pengabdian masyarakat ini berbasis penelitian. Artinya apa? Jikalau secara pengalaman, saya yakin udah saya di sini, adik-adik, abang-abang ini, kalau yang namanya menanam sayur-sayur dan buah ini pengalamannya sudah banyak. Cuma di dalam pengalaman itu selalu ada pertanyaan. Ini kenapa ini kok jadi begini tanaman saya? Ini kenapa ini jadi begini tanaman saya, yang tak terjawab. Kenapa? Itu bisa dijawab secara ilmiah penelitian. Nah, antara pengalaman bapak-bapak di lapangan, kendala-kendala dalam bercocok tanam, dengan keilmuan dari para dosen-dosen USU ini kita sandingkan. Saya yakin itu. Kita menanam ini, Rowida sonon tanaman nausu ini, ada roai, cukup jolon. Kalau untuk itu, orang dosen-dosen kita inilah yang memahami itu apa penyakitnya, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana mengendalikannya, sehingga inilah makna pengabdian itu. Kita terkendala di dalam bercocok tanam, sudah ada para dosen dosen dari Universitas. Kebetulan kakak ini adalah dosen hama dan penyakit tanaman, ya, HPT, hama dan penyakit tanaman, yang memang fokus untuk organisme pengganggu tanaman. Jadi boleh kita berkonsultasi bagaimana mengatasi. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang sama itu nanti akan membangun semangat yang sama untuk mewujudkan apa ya, peningkatan pendapatan lah dari kita semua warga yang ada di utamanya Desa Hutan Amale dan desa-desa sekitarnya di Kecamatan Puncak Sari Merapi. Terima kasih kepada Pak Yasir ya. Yasir ini kalau dulu dari mahasiswa saya bercerita adalah apa namanya, mahasiswa saya, sekarang jadi kolega saya gitu. Jadi Bapak Ibu besok pun bisa jadi berkembang selanjutnya kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Desa Bandung Salam,
Silakan Bapak, Kepala Desa Puncak Sari Merapi. Kemudian yang saya hormati Pak Darmin dan keluarga besar petani yang ada di Puncak Sari Merapi. Alhamdulillah hari ini saya berkumpul dengan bapak-bapak sekalian. Saya senang sekali kami dari Universitas Sumatera Utara menautkan hati kami di sini. Izin ya Pak, saya harus memakai masker karena saya kebetulan dalam level 5. Jaga-jaga saja Pak, Bapak nanti curiga sama saya. Pak, ini udara bersih kali. Tapi inilah prokes yang harus saya patuhi Pak, supaya sama-sama kita saling enak ya. Izinkan saya menggunakan masker karena ini merupakan salah satu prokes. Suara saya dengar Pak? Benar. Orang Batak kalau suaranya nggak besar bukan orang Batak ya Pak. Jadi saya asli putri daerah. Saya berasal dari marga saya Siregar Pak. Saya perkenalkan diri saya Ibu Amelia Julianti Siregar. Saya asli berasal dari putri daerah sini juga. Saya Lubis Pak, dari Pakantan. Kemudian bapak saya Siregar dari Batang Toru. Jadi saya memang orang asli, orang keluarga besar Mendeling lah memang ya. Kenapa saya sekarang sejak 5 tahun ini, saya ceritakan sedikit ya Pak pengantar. 5 tahun ini saya tertarik membangun desa Martabe karena selama ini saya kembangkan beberapa desa-desa lain yang ada di Sumatera Utara. Saya membina masyarakat di Karo, saya membina masyarakat di Dairi, petani kopinya. Saya membina masyarakat di Umum Bahas, petani kopi semua rata-rata. Kemudian hortikulturnya saya di Karo. Terus saya terpikir, kenapa saya nggak pulang kampung, pulang ke hutan, kembali membangun desa kita bersama, seperti pendapatnya almarhum Raja Inal Siregar. Saya ingat sekali dia bilang, putri-putri terbaik daerah, kembalilah ke kampung halaman masing-masing. Saya alumninya memang dari luar negeri Pak, kebetulan dikasih pemerintah dari uang masyarakat, saya dibeasiswakan sekolah ke negara tetangga Malaysia. S2, S3 saya dari sana. Jadi saya ketika pulang, saya komunikasi dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa saya, termasuk pada Yasir. Lalu saya tertarik, Kak, yuk kita bangun Sorik Merapi. Sorik Merapi ini salah satu potensi lokal yang paling dikenal. Salah satunya ini ya Pak ya, jeruk maga ya. Ini jeruk maga ini adalah khas di daerah sini. Hanya khas di sini, tumbuhnya hanya di sini. Jadi saya bilang sama Yasir, kemarin saya sudah bina hulu pungkuk Yasir. Hulu pungkuk itu sudah kita bina Pak. Hati kita sudah kita lakukan, 3 tahun kita bina masyarakat kopi di sana. Dari mulai menanamnya, membantu bibitnya sampai sekitar hampir 5.000 ya, lebih ya, 10.000, 10.000 bibit kita bantu Kak. Kemudian kita bantu alatnya, kita bantu sampai sekarang mereka sudah punya kafenya Kak, kafe kopi. Terus saya bilang, udahlah sih, berhenti saya di sana, saya mau lari kembali ke Sorik Merapi. Ini juga kalau bapak-bapak semua mau buka lagi. Jadi kalau membuka ini kita mulai dari pertama ini rintis saya, insya Allah ke depannya akan bersambung kembali. Sebenarnya tahun pertama ini saya bilang sama Pak Darmin, Pak, saya pendidikan dulu. Makanya saya cabut banyak kali gitu Pak. Pendidikan kemarin kan saya bilang, cuma Pak Darmin dulu sebagai contoh sama Pak Bahri. Mana Pak Bahrinya Pak? Pak Bahri nggak ada? Iya, itu Pak Bahri. Berdua dulu Pak. Nanti kalau udah berhasil ini baru bisa rame-rame gabung, saya bilang. Ketika saya datang tadi, rame kali, itu kan saya malah itu kan saya. Surprise, tapi nggak apa-apa, berarti usul diterima masyarakat di sini. Alhamdulillah sekali. Saya hargai, terima kasih Pak Kepala Desa yang sudah menyambut kami. Saya minta izin, minta maaf Pak Prof Tulus sebenarnya sebagai ketua PPS kepingin ikut, tapi beliau baru operasi jantung di Jakarta. Jadi masih proses pemulihan, minta izin. Beliau belum bergabung hari ini Pak. Jadi titip salam dari beliau. Dokter Gilina sedang menemani suaminya operasi jantung juga di Jakarta. Silahkan gabung Pak. Jadi dia juga titip salam. Bu Putri masih punya baby anak kecil. Jadi saya lah yang mewakili kawan-kawan. Bapak Ibu sekalian, kita lebih cepat sebenarnya ngobrol saja ini ya Pak. Ya. Kita diskusi ringan saja sebagai pengantar. Tadi saya sudah dibawa Yasir jalan, bawa ke sana aja Pak, nggak pakai sabsennya. Saya tadi sudah dibawa Yasir jalan kemari, saya lihat pemandangannya bagus sekali. Terus dibilang sama tahun depan ada salah satu profesor, asal sini juga Pak, Nasution, namanya Profesor Zulkifli Nasution. Nanti saya akan lapor kepada beliau.
nanti saya akan bilang, yuk Pak, kita kembangkan saja Sorik Merapi. Martabe kita kembali, membangun desa kita kembali. Jadi saya putri daerah, izinkan saya menyampaikan ini. Kemudian Pak, sebenarnya ini saya menceritakan sedikit kronologisnya. Ini adalah pengabdian berbasis penelitian, agak sedikit berbeda. Kalau berbasis penelitian, kita memberikan bibit, diteliti dulu kesesuaiannya, cocoknya. Kalau sudah oke, kita kembangkan Pak. Jadi sekarang saya masih mengidentifikasi lokasi dan potensi apa yang ada di sini. Terima kasih tadi Pak Yasir sudah menyampaikan informasi bahwa di sini ada kopinya yang terkenal. Kalau di Ulu Pungkut ada kopi Ulu Pungkut ya, Mandailing juga, Arabica. Insya Allah di sini juga punya Arabica ya Pak Darmin ya, Arabica. Jadi ada sharing informasi. Masyarakat memang dibina. Kebetulan memang itu dapat dari dana BUMDes. BUMDes membantu pemerintah membantu sekitar 1 miliar. Kemudian dikembangkan, didampingi sama Universitas Sumatera Utara. Jadi kita membinanya dari mulai pengolahannya, wisatanya, menghidupkan wisata makanannya, kulinernya Bapak Ibu sekalian. Jadi PKK-nya, ibu-ibunya kita suruh jualan. Jadi punya kedai-kedai makanan di sepanjang dekat kuliner itu, dekat Kuningan Rejo itu. Itu yang kita bina. Jadi saya berharap besok pun ketika dari pintu masuk, kalau kemudian anak mudanya kita suruh untuk membayar tiket. Mereka mengontrol untuk tiket. Kemudian anak-anak yang kecil-kecilnya dari SMP, SMA untuk menjaga kebersihan. Jadi mereka ada yang mengutip sampahnya, mengatur tata tamannya. Jadi itu sebenarnya harus semua terlibat Pak Kepala Desa. Tidak boleh hanya beberapa petani saja. Ini saya contohkan. Ibu-ibu juga bisa dilibatkan. Kalau di sini mungkin punya makanan khas ya, makanan khas itu kita kembangkan, ya. Bisa kan ada makanan penganan roti-roti tradisional, kue-kue tradisional, makanan khas yang kita bisa konsumsi sehari-hari, itu bisa kita kembangkan juga nantinya. Nah, jadi itu nanti seperti yang disampaikan oleh adik kami Yasir tadi, itu bisa berjalan. Tapi kalau kita hanya petani saja mengembangkan ini, pasti tidak akan berjalan. Kita ajalah keluarga kita, karena keluarga kita lah yang harus, karena disinilah hidup kita, disinilah kita harus meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Mungkin itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga nanti kalau sudah bibit ditanam Pak, saya akan membina dengan cara kemungkinan karena saya jauh, nanti bisa kita virtual. Pak Darmin pandai itu dia, sudah ada HP-nya, ya kan? Nanti kita kirimkan pulsanya Pak Darmin ya. Kita bisa virtual dengan petani, berdiskusi, bertanya jawab, boleh? Kalau saya boleh. Saya siap mendampingi Bapak Ibu kapan saja. Ya, petani binaan saya alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali. Dan kalau seandainya belum saya jawab, mungkin saya sudah berada di lapangan, sinyal on off, sama lah seperti sini sinyalnya on off. Tapi kami tetap berkomunikasi. Begitu ya Pak Darmin. Kadang-kadang Pak Darmin saya telepon, kapan jawabnya? Pak Bahri, Bu, sinyalnya Pak ya? Alhamdulillah ya, masih ada sinyal. Saya bilang. Saya mencontohkan ketika saya ke Taput di Saporaru, saya harus manjat bukit sebanyak jauh 2 kilo Pak, kalau untuk mendapatkan sinyal saja. Jadi masih beruntunglah kita masih bisa ada sinyal walaupun saya di sini. Ya begitu. Mungkin itu sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, sebenarnya hari ini saya mau lihat bibitnya sudah ditanam belum, kemudian bagaimana, apa masalah yang ada. Kalau bisa tentang pengendalian mata padu, silakan Bapak Ibu, saya akan diskusi. Kita berdiskusi. Saya ada beberapa alat di sini, nanti ini pun saya berikan, silakan digunakan alat-alat sederhana ini. Dan nanti kita bisa bersharing informasi bagaimana mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kopi dan sayur-sayuran Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja. Kita keluarga kita sengaja berkunjung ke lokasi kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan umur ya. Amin, amin ya Allah. Kesehatan walaupun begitu juga. Yaitu tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan Universitas Sumatera Utara. Pemandunya tadi tim pelaksana itu dari Ibu Amelia Julianti Siregar sama Profesor Dr. PhD, Dr. Dunia IB, Putri Chandra Ayu. Walaupun saudara-saudara kami ini enggak datang semua, tapi perasaan kami sudah datang ya. Nah, kami sangat bangga. Sebagaimana tadi Pak Yasir menyampaikan, di wilayah kita ini agrowisata ditempatkan di wilayah Puncak Sari yaitu Desa Utana Male. Kami sangat berterima kasih karena Pak Yasir ini kami sudah lama kenal. Nah,
sudah sering bertemu di penyambungan. Kalau ada pertemuan kopi, kami hadir dari sini dari kelompok tani. Jadi tadi yang disampaikan Pak Yasir, sudah mungkin kawan-kawan bapak-bapak semua dari petani kopi mungkin sudah paham. Yang pertama, ini ada banyak kemasukan. Contohnya tadi kalau datang, termasuk bapak tadi dari Dinas Pariwisata, tentu kawan-kawan saudara-saudara kita nanti mengunjungi wilayah kita kan, terutama kita petani harus kita siap. Memang saya sangat bangga itu. Jadi bapak-bapak sekalian nanti mudah-mudahan bisa kami siapkan keinginan-keinginan pengunjung. Karena kemasukan tadi mulai dari pintu masuk sampai nanti kita siapkan di sini keinginan-keinginan mereka kan sudah menjadi kemasukan bagi kami. Yang kedua, ibu tadi sudah hadir. Kalau saya anggap ini sebagai membagi ilmu. Nah, contohnya peneliti hama penyakit kan, mungkin kami menanam tanam-tanaman di sini Bu. Hortikultura banyak tantangannya, terutama hama penyakitnya lah. Jadi kedatangan ibu kami bangga, dan sebagai perwakilan dari masyarakat saya bangga sekali kedatangan ibu ini. Jadi bapak-bapak sekalian nanti jangan segan-segan sebagaimana yang ibu sampaikan dan Bapak Yasir tadi, namanya diskusi. Apa yang tersirat di hati kita dikeluarkan supaya ibu dan bapak ini tahu. Nah, supaya selama nanti semua saya ngerti. Dan itu rasa nggak panjang lagi kita sampaikan kepada bapak dan ibu. Hanya sini yang di sini ini udah beda waktu, rentan waktunya misalnya 3 bulan 4 bulan. Di sini kita nanam cabenya bagus, yang ini tidak bagus, sedangkan perlakuan kita sama. Iya. Masa tanamnya sama Pak? Enggak beda. Beda. Oke. Apakah jadi pertanyaannya di situ hamanya itu? Kenapa waktu yang nanam di sini banyak hamanya, yang ini enggak? Iya. Padahal beda tempat kita nanam. Iya. Kembali lagi tadi Pak ya, saya kaitkan juga ya Pak. Nanti ini saya ajarkan bagaimana. Sering kita bikin ini. Boleh dibuat nanti di rumah. Pakai oli. Pakai oli juga boleh. Pakai ini juga boleh. Apapun boleh. Ini mengendalikan secara fisik. Dari mana Bapak dapat ilmu ini? Ya dari teman-teman aja. Dari teman-teman. Jadi kemudian apa ini yang melekat di sini? Nanti lihat apa namanya Pak? Lalu gua Lalat buah, benar sekali. Brattosella dorsalis. Brattosella striata. Ini dia lalat. Lalat ini kenapa? Ini sering menyerang buah kita. Ketika buah akan keluar, dia akan menyerang ya. Kenapa? Ini kan warna kuning kan Pak? Kenapa warna kuning Pak? Bagus siapa yang dapat kulkas. Pak, makasih jawabannya. Dikasih dulu Bapak. Saya menarik tadi di awal-awal pembicaraan dari bicarakan, terutama ini yang berbau marketing ini. Saya kok hama-hama nggak ngerti berbau marketing. Ini udah saya jalankan Bu 5 tahun 6 tahun yang lalu, memasarkan kopi ini tadi. Saya nggak tahu lah tahapannya saya namanya apakah agen tahapan saya, terserah dia nggak apa-apa saya. Pokoknya untuk di daerah Madinah ini ada beberapa desa yang sudah saya kunjungi. Salah satunya itu desa Palupuk, apa namanya? Kampungnya Haris Nasution itu apa namanya? Bulu Pungkut Pak. Bulu Bulu Pungkut. Pungkut. Saya Inang datang kita. situ. Iya. Mau memasarkan kopi itu tadi, tapi sampai detik saya ini alhamdulillah nggak ada yang jadi. Nah kalau gitu, karena istilah-istilah yang saya bilang pun itu orang nggak ngerti. Nah itu 3 hari yang lalu kami ke sana ke Ulupung, ke kampung itu tadi sama Bang Sabar dulu. Bang banyak terus. Si Bang banyak. Kami tanya, mana contoh green beans? Dikasihnya lagi green bean. Wah ini bukan green bean Bu. Green bean nggak ngerti bapak itu mana. Yang ditunjukkannya yang kopi yang dijemur, entah berapa hari itu udah green bean. Aku nggak nyambung. Nah, jadi ilmu mereka itu kurang. Iya. Apa penyuluh, saya nggak tahu apakah yang di desa itu tadi tidak ada penyuluh pertanian, saya tak tahu. Kalau di kampung saya di daerah pas udah sering lagi. Kalau di situ tiap desa alhamdulillah tiap desa minimal 1 penyuluh pertanian. PPL. PPL ya, Iya. penyuluh petani. Jadi mereka mengarahkan petani-petani tadi itu jadi nanam apapun ditanam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sesuai dengan ilmu petani. Alat cooler 1 set kepada masyarakat Puncak Sorik Merapi untuk digunakan bagi petani di bawah koordinator daripada Pak Darmin
Mudah-mudahan kegiatan pengabdian ini diterima oleh kepala desa Panah Sekiran. Mudah-mudahan pengabdian berbasis pemikiran ini berguna bagi masyarakat di sini. Kami menurunkan hati kami, Pak, kepada dari Universitas Sumatera Utara kepada masyarakat di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bersinergi untuk membangun masyarakat kita. Terima kasih Bu, kami terima. Mudah-mudahan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum, kita berada di puncak Sorik Merapi bersama petani kita Pak Darmin. Ini ada proses penyemaian di sini. Disemaikan tanaman hortikultura, sayuran kol, kemudian ada cabai ya, ini kol, ini lokasinya. Nanti ini akan disemaikan ke sana. Ini ada cabai, ya, ini ada cabai dan satu lagi adalah sayuran terong dan cabai rawit, tomat dan cabai. Jadi ada 4 macam komoditas yang akan kita bina. Ini adalah sebagai bentuk wujud kepedulian Universitas Sumatera Utara beserta dengan penelitian Universitas Sumatera Utara. Silakan Pak Darmin, ingin menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih Bu, kami sampaikan kepada Ibu yang telah membina kami. Mudah-mudahan untuk ke depan ini kami bisa lebih berhasil lagi untuk tanaman-tanaman sayuran di puncak Sorik Merapi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari puncak Sorik Merapi. Universitas Sumatera Utara menurunkan hati membina masyarakat untuk menanam tanaman hortikultura. Anda bayangkan begitu indahnya puncak Sorik Merapi beserta dengan di sana adalah geotermal Sorik Merapi. Kami berharap keindahan alam ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang akan datang ke Sorik Merapi. Mari kita kembangkan eduwisata dan ekowisata di kawasan ini. Harapannya ke depannya? Harapan ke depannya mudah-mudahan kita bisa membina hubungan sinergi antara Universitas Sumatera Utara, masyarakat Sorik Merapi, Dinas Pariwisata, dan kemudian Bupati Madinah, sehingga Sorik Merapi merupakan salah satu tujuan ekowisata yang harus dikembangkan di masa depan. Kawasan Puncak Sorik Merapi ini saat ini kita berada di Desa Putanamale sebagai cikal bakal untuk pengembangan agrowisata Kabupaten Mandailing Natal. Kita patut bersyukur bahwasanya masyarakat yang bergabung dalam beberapa kelompok tani sudah secara mandiri bergerak untuk mewujudkan agrowisata di Mandailing Natal, dan juga berterima kasih kepada pihak Universitas Sumatera Utara yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat melalui bantuan dan pendampingan kepada para petani yang terfokus pada kawasan agrowisata ini, yang harapan kita insya Allah tahapan perwujudan agrowisata satu persatu kita lewatin dengan baik, sehingga pada akhirnya ini akan mewujudkan sebuah kawasan yang indah, kawasan yang produktif, kawasan yang menjaga kearifan lokal dan memaksimalkan potensi yang ada. Jadi saat ini kita berada di kaki Gunung Sorik Merapi, barangkali nanti bisa disorot. Itulah puncak Sorik Merapinya. Kita persis berada di kaki Sorik Merapi. Sorik Merapi itu termasuk gunung paling tinggi di Kabupaten Mandailing Natal dengan ketinggian hampir 2.250 meter di atas permukaan laut. Tentu kaki bukitnya adalah wilayah yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Nah, dengan modal ini kita harapkan agrowisata bisa tumbuh dengan baik, masyarakat bisa berkunjung, melihat pertanaman-pertanaman masyarakat Puncak Sorik Merapi yang ada di sini, yang pada akhirnya nanti memberikan dampak peningkatan pendapatan. Tentu peningkatan pendapatan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Sumatera Utara menurunkan hati di Sorik Merapi. Kita berharap ke depannya sinergitas ini bisa berlangsung dengan baik antara petani, salah satu adalah pembina Gapoktan Pak Darmin, kemudian Dinas Pariwisata yaitu Bapak Muhammad Yasir, alumni daripada Universitas Sumatera Utara juga, dan Madinah Negeri Taat Beribadah.